Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 praktikum geologi teknik. Kami akan mempresentasikan tema yang berjudul analisis kestabilan lereng dengan metode Fellenius. Studi kasus yang kami pilih berada pada kawasan Citraland, Manado, Sulawesi Utara. Berikut merupakan anggota kami. Yang pertama ada Lutfil Hadi Akmal dengan NIM 054, Iriel Dilivio Chandra dengan NIM 093, Fadlinul Sulkarnain dengan NIM 099, Igo Stiadi dengan NIM 109, dan Muhammad Reza Amirul Haq dengan NIM 11. Untuk pendahuluan akan dibawakan oleh rekan saya Igo. Baik, masuk ke pendahuluan. Permukaan tanah tidak selalu membentuk bidang datar atau mempunyai perbedaan elevasi antara yang satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu lereng atau yang bisa juga disebut dengan slope. Lereng merupakan suatu kondisi topografi yang banyak dijumpai pada berbagai pekerjaan konstruksi sipil dan dapat terjadi secara alami ataupun juga disengaja dibuat oleh manusia. Longsoran merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi pada lereng-lereng. Longsor biasanya sering terjadi pada musim-musim penghujan karena adanya peningkatan tekanan air pori yang terdapat pada lereng. Maka dari itu akan berakibat pada terjadinya penurunan kuat geser tanah, atau bisa disebut juga dengan C, dan sudut geser dalam atau V, yang selanjutnya menyebabkan kelongsoran. Maka dari itu, diperlukan analisis stabilitas lereng, karena yang tidak stabil sangat berbahaya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ukuran kestabilan lereng dapat diketahui dengan menghitung besarnya faktor keamanan. Next. Oke, lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun PowerPoint ini adalah dengan menggunakan metode penelitian studi literatur. Metode penelitian dengan studi literatur merupakan metode yang mengumpulkan data yang dilakukan tanpa harus pergi ke lapangan. Metode penelitian studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang geoteknik secara mengetahui kestabilan lereng dengan memetik metode Fellenius. Grafik hubungan FK dan C yaitu kohesi dan berat dan sudut geser dalam, berat isi tanah, dan NS dan alfa. Mencari solusi yang tepat untuk mengatasi bahaya kelongsoran pada kawasan Citraland berdasarkan membaca literatur pada paper tersebut. Next. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari studi literatur ini, ukuran butir didapatkan nilai CU dan CC yaitu 3,182 dan 0,665. Dari analisa, saringan, dan indeks plastisnya, dapat disimpulkan bahwa tanah percobaan adalah berupa tanah pasir berlanau dengan gradasi buruk. Dengan parameter-parameter yang telah diketahui, maka didapatkan nilai FK sebesar 0,193. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lereng tersebut dalam kondisi tidak stabil. Lalu, pada penelitian ini dilakukan perkuatan tanah setelah dilakukan jenis perbaikan, yaitu soil nail. Maka didapatkan nilai faktor keamanan sebesar 1,926. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi lereng tersebut dalam keadaan stabil. Selanjutnya. Berikutnya pembahasan analisa dengan program slide. Perhitungan analisis kestabilan lereng dengan menggunakan program slide memerlukan beberapa data yang diketahui lebih dahulu, yaitu data titik koordinat lereng dan data-data tanah lereng tersebut.
Ada pula data lereng kawasan Citraland yang ditinjau adalah sebagai berikut. Yang pertama, kohesi tanah dengan besar 2,089 kN per meter persegi, berarti isi tanah 13,175 kN per meter kubik, sudut geser dalam 210 derajat, dan rasio tegangan pori 0,5. Next. Dengan parameter-parameter yang telah diketahui, maka didapat nilai FK sebesar 0,193. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lereng tersebut dalam kondisi tidak stabil. Setelah dilakukan analisis, hasil faktor keamanan yang telah didapat tidak melebihi dari 1, maka dilakukanlah cara perbaikan lereng yang lain yang disebut dengan soil nail. Soil nail ini adalah salah satu cara perbaikan lereng dengan cara memperkecil gaya penggerak atau momen penyebab longsor. Setelah dilakukan jenis perbaikan soil nail, maka didapatkan nilai faktor keamanan sebesar 1,926. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi lereng tersebut dalam keadaan stabil. Next. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari paper ini, kita simpulkan bahwa dari hasil analisis perhitungan software menggunakan komputer, didapati faktor keamanan dari lereng di kawasan Citraland adalah 0,193. Itu berarti lereng di kawasan Citraland ini dalam kondisi yang tidak stabil. Itu berbahaya dan dapat mengakibatkan longsor pada kemudian hari, di mana lereng dapat dikatakan stabil jika faktor keamanannya di atas 1,5. Ketidakstabilan buruknya faktor ketidakstabilan pada lereng di kawasan Citraland ini diakibatkan oleh sortasi lanau yang buruk dan juga aliran air tanah yang berkembang pada pori-pori di lanau tersebut. Ada beberapa faktor grafik yang berbanding terbalik dan berbanding lurus dengan faktor keamanan. Di antaranya, dari grafik hubungan faktor keamanan dengan sudut kemiringan lereng didapati bahwa hubungan semakin besar nilai sudut kemiri lereng, maka semakin kecil nilai faktor keamanan. Itu artinya semakin curam lereng, maka kondisinya semakin tidak aman. Lalu dari grafik hubungan faktor keamanan versus C dan juga pi, didapati bahwa semakin besar C dan pi, maka semakin besar nilai faktor keamanan yang didapati juga. Sedangkan untuk faktor keamanan versus Y, didapati bahwa hasil sebaliknya, di mana semakin besar nilai Y, maka didapati nilai faktor keamanannya semakin kecil. Untuk hubungan faktor keamanan dengan NS, di sini kita menggunakan tanggal 1 sampai 5, didapati hubungan bahwa semakin bertambah jumlah anak tangga, maka nilai FK akan naik, kemudian akan turun. Untuk memperbaiki buruknya faktor keamanan lereng, di sini kita mempunyai solusi, yaitu untuk menggunakan soil nail. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya tadi, soil nail adalah salah satu cara perbaikan lereng dengan memperkecil gaya penggerak atau momen penyebab longsor, sehingga dapat diperoleh nilai faktor keamanan 1,926 yang menunjukkan kondisi lereng kawasan Citraland Manado ini sudah stabil. Berikut referensi yang kami pakai pada presentasi kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.